1 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan judul Islam di Spanyol dan Peninggalan yang masih ada hingga sekarang. Islam di Spanyol diawali sejak masa dinasti Muawiyah pertama dengan Khalifah Khalid bin Walid pada tahun 705 hingga 715 Masehi yang berpusat di Damaskus. Tiga tokoh Islam yang berjasa pada masa awal penyebaran Islam di Spanyol adalah Musa bin Nusayr, Tariq bin Ziyad, dan Tariq bin Malik. Tariq dapat disebut sebagai penyelidik dan perintis karena tugasnya melakukan observasi, penyelidikan, cek ombak, dan cek lapangan. Ia menyeberangi selat antara Maroko dan benua Eropa dengan membawa 500 pasukan pada tahun 710 Masehi. Setelah misi selesai, setahun kemudian Musa bin Nusayr mengutus Tariq bin Ziyad dan 7.000 pasukannya untuk menyeberangi selat di bawah gunung yang dikenal dengan Selat Gibraltar dengan jarak 15 km menggunakan kapal. Lalu ia memerintahkan kepada pasukannya untuk membakar kapal yang mereka tumpangi. Dengan pedang terhunus dan kalimat tegas, Tariq bin Ziyad berkata, "Kita datang ke sini bukan untuk kembali. Kita hanya memiliki dua pilihan, menaklukkan negeri ini, lalu tinggal di sini, atau kita semua binasa." Dan pada akhirnya, Tariq beserta pasukannya dapat menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Islam memainkan peranan yang sangat besar saat itu hingga berlangsung lebih dari 7,5 abad. Sejarah umat Islam di Spanyol dapat dibagi menjadi 6 periode. A few moments later. Reconquista adalah upaya penaklukan kembali wilayah Spanyol oleh umat Kristen dari umat Muslim. Peristiwa ini dipimpin oleh Ferdinand dan Isabella. Islam di Spanyol selain mengalami kemajuan yang begitu gemilang di daratan Eropa, pada akhirnya juga mengalami kehancuran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah konflik Islam dengan Kristen. Dalam penaklukan Spanyol, para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi dengan sempurna. Mereka membiarkan orang-orang Kristen yang sudah ditaklukkannya mempertahankan hukum dan adat mereka. Dan hal inilah yang menyebabkan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan Islam dan Kristen. Faktor yang kedua adalah tidak adanya ideologi pemersatu. Dan faktor yang ketiga adalah kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa gencar-gencarnya membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan serius hingga mereka lalai dalam mengembangkan perekonomian. Dan faktor yang keempat, ada ketidakjelasan sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Dan yang terakhir adalah keterpencilan. Islam di Spanyol bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Yang dilakukan pada saat Reconquista di bawah kepemimpinan Ferdinand dan Isabella adalah yang pertama, memaksa orang-orang Muslim untuk masuk ke Kristen. Yang kedua, membunuh orang-orang Muslim. Dan yang ketiga, memaksa orang-orang Muslim untuk pergi dari Spanyol. Dalam masa lebih dari 7,5 abad kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaannya di sana, sehingga sudah mengalami banyak sekali perkembangan intelektual. Adapun kemajuan yang pernah dicapai masyarakat di Spanyol saat itu adalah filsafat. Tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin Al-Sayyid atau biasa dikenal dengan Ibnu Bajjah. Yang kedua adalah sains. Orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu yaitu Abbas bin Fama, termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari
dan menentukan beberapa lamanya dan juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang bintara. Yang ketiga ada musik dan kesenian. Dalam musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecermelangan dengan tokohnya Al-Hasan bin Nafi yang dijuluki Zaryab setiap kali diadakan pertemuan dan jamuan. Dan yang keempat adalah bahasa dan sastra. Di antara para ahli yang mahir dalam berbahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa, yaitu Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik pengarang Alfiyah bin Huruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Ishbili, Abu Al-Hasan bin Usfur, dan Abu Hayyan Al-Gharnati. Itu adalah perkembangan intelektual pada masa Islam Spanyol yang masih ada hingga sekarang. Yang terakhir adalah peninggalan bangunan Islam di Spanyol yang masih ada hingga sekarang. Kekuasaan Islam di Spanyol berakhir setelah jatuhnya Kerajaan Granada pada tahun 1492. Berakhirnya kejayaan Islam di Spanyol ini meninggalkan berbagai peninggalan peradaban. Salah satu peninggalan peradaban Islam Spanyol yang masih ada sampai sekarang adalah Menara Giralda. Menara lonceng tersebut dibangun sebagai menara untuk Masjid Agung Sevilla di Al-Andalus, Spanyol Mur. Menara setinggi 104,1 meter ini kemudian didaftarkan pada tahun 1987 sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Selain Menara Giralda, Istana Alhambra juga termasuk salah satu bukti peninggalan peradaban Islam di Spanyol. Istana Alhambra dibangun pada tahun 1238 oleh seorang panglima bernama Muhammad Ibnu Al-Ahmar yang kemudian kerajaannya dikenal sebagai Bani Ahmar. Awalnya, Istana Alhambra hanya berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan, tetapi kemudian berfungsi juga sebagai benteng pertahanan. Istana Alhambra berdiri kokoh di Bukit La Sabica, Granada, Spanyol. Di dalam si istana ini terdapat kaligrafi bahasa Arab, dan kerajaan Bani Ahmar di Spanyol berakhir pada akhir abad ke-15. Yang ketiga adalah Masjid Cordoba. Masjid Cordoba saat ini berubah menjadi gereja atau katedral. Masjid ini pertama kali dibangun oleh Khalifah Muslim Abdurrahman I pada 787 Masehi. Pembangunannya terus dilakukan oleh para khalifah penerusnya. Masjid Cordoba memiliki ruangan dalam untuk sholat yang berbentuk persegi panjang dan dikelilingi oleh lapangan terbuka. Ini merupakan model masjid-masjid peninggalan Umayyah dan Abbasiyah yang dibangun di Suriah dan Irak. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang bagaimana awal masuk Islam ke negara Spanyol dan bagaimana Reconquista itu terjadi, kemudian perkembangan intelektual dan bangunan-bangunan yang masih ada hingga sekarang. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.